Pertama-tama, marilah kita mengaturkan panganjali umat. Om Swastiastu, salam harmoni. Apa kabar anak-anak? Semoga semua dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat dimanapun kalian berada ya. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada kesempatan yang baik ini, kita masuk ke tema 9 ya anak-anak. Namun, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu ingin mengingatkan, dimanapun kalian berada, walaupun di rumah saja, kalian ingat patuhi protokol kesehatan ya. Dengan rajin-rajin mencuci tangan yang baik dan benar. Ketika anak-anak berpergian itu wajib menggunakan masker dan juga melakukan social distancing atau menjaga jarak dengan orang-orang sekitar anak-anak ya. Pada hari ini kita masuk ke tema 9, Kekayaan Negeriku, subtema 2, Pemanfaatan Kekayaan Alam di Indonesia, pembelajaran ke-1. Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, mengetahui perubahan energi. Kedua, memahami sumber daya alam. Ketiga, mengetahui sumber daya alam di lingkungan sekitar dengan wawancara. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa banyak sumber energi di sekitar kita. Semuanya memiliki banyak manfaat untuk kehidupan manusia. Berbagai sumber energi dapat memberikan manfaat secara maksimal jika kita mengolahnya dengan baik. Silakan perhatikan gambar tersebut ya anak-anak. Ini merupakan contoh dari pemanfaatan sumber daya energi dan perubahan energi. Gas menjadi panas bagi manusia adalah penggunaan gas LPG. Gas tersebut berubah menjadi energi panas sehingga dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memasak. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan pengertian dari perubahan energi dan energi. Perubahan energi adalah berubahnya suatu bentuk energi menjadi bentuk energi lainnya. Sedangkan energi sendiri merupakan daya atau kekuatan yang bisa digunakan untuk melakukan berbagai proses kegiatan. Di sini Ibu sudah menampilkan berbagai jenis kegiatan dengan sumber energi yang digunakan serta perubahan energi yang dihasilkan ya. Nah, anak-anak dapat cermati pada gambar yang pertama itu merupakan kegiatan bermain layang-layang. Nah, bermain layang-layang ini menggunakan sumber energi angin ya. Pada anak-anak saat bermain layang-layang itu akan menghasilkan perubahan energi dari energi angin menjadi energi kinetik atau energi gerak ya. Nah, seperti itu pada kegiatan yang pertama. Lalu kegiatan yang kedua itu ada kegiatan menyetrika. Ya, benar sekali, seorang ibu sedang menyetrika pakaian. Sumber energi yang digunakan pada saat kegiatan menyetrika yakni energi listrik. Lalu dengan menghasilkan perubahan energi listrik menjadi energi panas. Nah, pada gambar yang ketiga, keempat, dan kelima itu anak-anak dapat cermati dan perhatikan dengan baik-baik ya. Adapun contoh dari pemanfaatan perubahan energi dalam kehidupan sehari-hari, misalnya dari energi listrik menjadi energi gerak, dapat anak-anak perhatikan dari peralatan elektronik yang menghasilkan gerakan seperti kipas angin, blender, alat pengebor ya, dan juga ada mesin motor ya. Nah, dari energi listrik itu menjadi energi gerak yang dapat menggerakkan segala benda. Selanjutnya dari energi listrik menjadi energi panas dapat anak-anak perhatikan pada alat listrik yang menghasilkan panas seperti kompor listrik, rice cooker, solder, maupun alat-alat yang lainnya di rumah ya. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan sumber daya alam. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam dan memiliki nilai guna untuk memenuhi kehidupan manusia. Sumber daya alam ini ada sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan juga sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, sumber daya alam yang dapat diperbaharui ini merupakan sumber daya yang dapat tersedia kembali dalam waktu yang cepat sehingga tidak habis. Misalnya, tumbuhan, hewan, karena tumbuhan dan hewan ini memperbaharui dirinya dengan cara melakukan reproduksi. Sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui merupakan sumber daya alam yang pembentukannya berlangsung sangat lambat dalam waktu ribuan bahkan jutaan tahun. Nah, itu sebabnya jumlahnya akan terus berkurang jika selalu diambil dan juga akan cepat habis. Contohnya minyak bumi, batu bara, dan bahan tambang lainnya. Lalu untuk menjaga kelestariannya agar tidak cepat punah itu dengan
menggunakannya secara hemat ya, dengan meningkatkan penggunaan sumber daya alam alternatif. Dapat juga dengan tenaga matahari, tenaga air, maupun tenaga panas bumi. Sumber daya alam dapat terbagi menjadi dua jenis berdasarkan asal terbentuknya, yaitu sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non-hayati. Sumber daya alam hayati berasal dari makhluk hidup, binatang, maupun tumbuh-tumbuhan seperti kayu, rotan, rempah, ikan, ayam, sapi, beras, gula, maupun susu. Sedangkan sumber daya alam non-hayati adalah sumber daya yang tidak berasal atau terbentuk dari makhluk hidup. Contohnya ada udara, air, gas, alam, cahaya, matahari, batu-batuan, bahan hasil tambang, dan yang lainnya. Adapun manfaat dari sumber daya alam ini, yang pertama sebagai sumber makanan dan obat-obatan, kedua sebagai bahan sandang, ketiga sebagai bahan bangunan, dan juga sebagai energi. Nah, anak-anak dapat perhatikan, dapat baca dengan baik ya. Di sini Ibu sudah menampilkan berbagai macam contoh sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Silakan anak-anak cermati ya. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan pengertian dari laporan hasil wawancara. Laporan hasil wawancara adalah suatu laporan hasil dari wawancara yang dibicarakan oleh narasumber atau pewawancara kepada si reporter. Nah, dari wawancara ini anak-anak akan dapat mengetahui segala informasi dari sumber atau pewawancara. Nah, ketika anak-anak membuat laporan hasil wawancara, hal-hal yang harus anak-anak cantumkan pada laporan hasil wawancara, yang pertama nama yang melakukan wawancara. Nah, untuk nama ini harus jelas ya, siapa yang sedang melaksanakan wawancara itu yang ditulis namanya ya. Lalu yang kedua, pertanyaan yang diajukan. Jadi pada saat anak-anak sedang melaksanakan wawancara itu, anak-anak sudah menampilkan pertanyaan-pertanyaan yang anak-anak akan ajukan kepada si narasumber ya. Lalu pada hasil wawancara ini berupa nama narasumber atau nama orang yang sedang anak-anak wawancarai dan juga jawaban dari narasumber tersebut. Dan juga yang terakhir ada kesimpulan, yakni berupa segala informasi yang anak-anak dapat tangkap atau dapatkan pada narasumber tersebut yang dijadikan kesimpulan pada akhir wawancara. Sekian penyampaian materi pada tema 9 subtema 2 pembelajaran 1 yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Semoga anak-anak dapat memahami materi dengan baik yang tadi Ibu berikan, serta anak-anak dapat menerima pembelajaran pada hari ini dengan baik. Apabila ada kesalahan kata yang Ibu ucapkan, Ibu mohon maaf. Akhir kata Ibu tutup dengan parame santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih, semangat belajar ya anak-anak.